Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Jika kita menjumpai seorang yang jauh lebih tua dari kita, lalu kemudian ada seorang anak muda lewat, lalu anak muda itu bilang begini, goblok, apa yang kamu lakukan itu adalah salah. Saya hanya ingin mengetuk nurani kita secara normal, apakah itu kritikan atau itu sebuah makian. Ini berkenaan dengan penangkapan Ali Baharsah yang kemudian dibela oleh beberapa orang seolah-olah dia itu aktivis Islam. Lalu kemudian penangkapan itu dikait-kaitkan bahwa seorang pengkritik itu kok ditangkap. Ini bukan pengkritik, ini pemaki. Di dalam Islam tidak ada wacana mengkritik seorang pemimpin dengan makian. Silahkan buka literatur manapun, tidak ada yang menerangkan itu. Tidak mungkin Islam itu membiarkan sebuah kritikan terhadap pemimpin dengan memaki. Nabi sangat menentang itu. Nabi bahkan memarahi orang tidak pernah di depan orangnya. Nabi selalu menggunakan metafor-metafor untuk menghindari ketersinggungan, apalagi terhadap seorang pemimpin. Bahkan pembela-pembela Ali Baharsah itu menghubung-hubungkan dengan masalah file porno segala macam. Itu saya kira itu urusan lain sebenarnya. Lalu dia menghubung-hubungkan seolah Habib Mu'annas yang melaporkan Ali Baharsah itu adalah orang-orang kaki tangan, ante negara segala macam. Kita bukan negara yang sangat liberal seperti apa yang mereka tentang sendiri sebenarnya. Di negara liberal, Anda mungkin bertelanjang atau membakar diri atau memaki seperti apapun, tentu tidak akan diapa-apakan, tidak akan ada yang menangkapnya. Tapi bangsa ini adalah bangsa yang masih memegang adat dan adab, seperti halnya Islam juga. Islam juga tidak mengenal kritikan dengan cara memaki. Ironisnya, yang membela Ali Baharsah adalah seorang ustadz, tokoh agama, yang kemudian memprotes seorang pengkritik kok ditangkap. Ini betul-betul seolah-olah membuat stigma bahwa di dalam Islam memperbolehkan mengkritik seorang pemimpin dengan memaki. Saya kira ini adalah salah kaprah. Ini adalah ampas-ampas pemilu dan ampas-ampas pilpres yang sebenarnya dilakukan oleh orang-orang yang tidak siap untuk berpolitik. Seolah-olah pertarungan politik itu adalah tawuran pelajar atau tawuran antar kampung yang dendamnya itu harus diwariskan beranak pinak. Politik tidak seperti itu. Politik itu ada masanya. Politik itu dinamis. Ketika sudah terjadi kesepakatan, maka kemudian dendam-dendam dan pertarungan politik itu selesai di situ. Pak Prabowo sudah menjadi anggota kabinetnya Pak Jokowi, maka sudah selesai semuanya. Lalu dendam itu untuk apa? Masih disuburkan, masih ditanam, masih dikembangbiakkan. Lalu kemudian sekarang dibentur-benturkan antara pendukung Pak Jokowi dengan pendukung Pak Anies. Di dalam wabah penyakit yang sedang melanda diri kita ini, seharusnya itu tidak boleh dilakukan oleh seorang tokoh agama, oleh politisi, atau siapapun. Ingat, malam ini adalah malam nisfu Sya'ban. Perbanyaklah zikir, baca surah Yasin, niatkan agar wabah penyakit ini segera terlewatkan. Segera diberikan ampunan oleh Allah Ta'ala kepada kita semua agar bangsa ini bisa segera kembali normal. Bagi Anda yang tidak beragama Islam, silahkan berdoa sesuai keyakinan masing-masing agar wabah penyakit ini, pandemi ini segera selesai.